pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Perekonomian Indonesia terus mengarah pada pemulihan, walau tidak selalu signifikan. Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya pemulihan. Oleh karena itu, ke depan, arah dan target pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat, terutama mengatasi pandemi dengan aksi vaksinisasi secara terukur dan terencana. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ia menuturkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, yaitu pertama, penularan COVID-19 yang masih berlanjut di 2021 ini. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan bergantung dari penanganan pandemi. Salah satunya melalui program vaksinisasi COVID-19. Program vaksinisasi diharapkan menekan penularan COVID-19 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Kedua, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh implementasi reformasi struktural melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau yang bisa kita sebut LPI yang bernama Indonesia Investment Authority atau bisa disebut INA. Upaya tersebut diharapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan investasi. Demikian juga akan terus difokuskan pada program pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN. Di tahun 2021, salah satu program adalah diantaranya memperkuat dukungan terhadap perlindungan sosial dan peningkatan daya beli rumah tangga, serta berbagai sektor usaha termasuk usaha mikro, kecil, menengah atau yang kita sebut dengan UMKM. Program pemulihan ekonomi nasional terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Dan ini juga mendorong recovery dunia usaha seperti yang ditulis oleh peneliti senior Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ada beberapa langkah penguatan pemulihan perekonomian 2021 antara lain melalui berbagai kebijakan prioritas seperti penyediaan stimulus dan penanggulangan dan pengendalian pandemi. Sehingga pemerintah perlu menganggarkannya. Salah satu diantaranya adalah vaksinisasi massal. Estimasi kebutuhan anggaran vaksinisasi dianggarkan dengan jumlah 73,3 triliun rupiah dengan rincian untuk pengadaan vaksin sebesar 63 triliun dan untuk biaya operasional. Penguatan pengendalian pandemi COVID-19 ini juga berupa pembentukan posko penanganan COVID-19 pada tiap kelurahan atau desa. Di samping itu, pemerintah melibatkan secara aktif aparat desa seperti Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk testing swab, tes antigen, dan tracing sampai di tingkat desa. Memang target pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun ini terlalu ambisius untuk menggenjot pemulihan ekonomi. APBN 2021 menggelontorkan 2,750 triliun. Anggaran ini termaksud program pemulihan ekonomi nasional yang kita sebut PEN
untuk menangani pandemi dan program dukungan pada kesejahteraan keluarga, termasuk program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga melanjutkan pemberian bantuan sosial dan BLT di sisi supply. Terus dilanjutkan pemberian insentif fiskal dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM serta korporasi. Tujuannya untuk mendorong menggeliatnya dunia usaha kembali. APBN 2021 secara keseluruhan berperan sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja perlindungan sosial cukup besar sebesar 449,5 triliun, kesehatan sebesar 254 triliun, pendidikan sebesar 550 triliun, infrastruktur 387,4 triliun, anggaran untuk program ketahanan pangan 99 triliun, sektor pariwisata juga dihidupkan kembali dengan anggaran 14,2 triliun, termasuk sektor teknologi, informasi, dan komunikasi atau kita sebut dengan ICT sebesar 26 triliun. APBN 2021 memberikan porsi khusus untuk program penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional PCPN sebesar 627,9 triliun. Alokasi anggaran ini untuk kesehatan 133,7 triliun, penyangga kemiskinan atau pelindungan sosial Perlinsos untuk mendorong daya beli sebesar 148,66 triliun. Selanjutnya program prioritas 141,36 triliun, salah satunya untuk pencipta tenaga kerja di sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek tinggi terhadap perekonomian. Anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi juga diberikan porsi sebanyak 157,57 triliun, dan untuk program insentif usaha guna meningkatkan daya beli masyarakat digelontorkan dana sebesar 47,27 triliun. Pada akhirnya masyarakat berharap program-program ini berjalan efisien dan tepat sasaran sehingga pemulihan ekonomi terwujud dan kesejahteraan meningkat. Jangan ada korupsi dan kebocoran anggaran 2021 karena ini tentu sangat menyakitkan bagi kami. Sekian dari saya. Nama saya Yusef Saiful Hamdani, NPM saya 101200089B. Sekian dan terima kasih.